Baik, kita akan langsung dengar firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 1. Kita akan baca satu perikop. Karena firman-Nya harus terus berulang kali diingatkan pada generasi ke generasi. Kebenaran ini harus tertanam. Generasi saya akan habis, akan muncul generasi-generasi muda yang akan terus tertanam melalui firman Tuhan. Matius pasal 1 yang terambil dari ayat 18 sampai ayat 23. Karena ini Natal maka diberi waktu agak sedikit panjang bagi saya. Perikopnya kelahiran Yesus Kristus. Sudah dapat katakan amin? Kita akan baca bersama-sama saja. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya orang yang tulus hati dan tidak mau di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan ayat 23 menjadi ayat emas, menjadi ayat renungan bagi seluruh gereja Bethel Indonesia yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Diberi tema Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Amin. Katakan kanan kiri, Immanuel. Sekali lagi, Immanuel. Allah menyertai kita. Amin. Amin. Ada 106 kali diungkapkan di dalam Alkitab ucapan Allah menyertai kita. 106 kali diucapkan oleh Alkitab Allah menyertai kita. Betapa pentingnya Allah menyertai saudara dan saya. Tanpa penyertaan Allah, engkau gagal dan binasa. Tanpa penyertaan Allah, engkau terhilang, tersesat. Tanpa penyertaan Allah, hidupmu sia-sia. Siapapun kau, mau orang kayakah, mau pejabatkah kau, status sosialmu yang bagaimanapun, tanpa ada penyertaan Allah, kau tidak ada arti apa-apa. Engkau abu jua adanya. Tapi Allah yang penuh kasih ingin datang ke dalam dunia, menjadi manusia. Firman yang pada mulanya, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia. Siapakah namanya? Siapakah namanya? Siapakah namanya? Tepuk tangan bagi dia. Lebih kuat lagi tepuk tangan. Yesus. Dia Allah yang mau menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia yang namanya Yesus. Dia mengasihi kita karena dia ingin menyertai kita.
Dia menyertai engkau sampai kapan? Sampai kesudahan alam. Bukan hanya tahun ini. Karena Allah telah berjanji sejak dahulu kala. Sejak zaman perjanjian lama. Allah berjanji selalu ingin menyertai umatnya. Allah berjanji selalu ingin menyertai orang percaya. Dia membuktikan kehadirannya, penyertaannya sebagai tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Sebagaimana dia menyertai Musa, demikian juga dia ingin menyertai engkau. Yosua pasal 1 ayat 5. Amin. Pemazmur menyadari tanpa penyertaan Allah tidak ada arti. Penyertaan Allah yang membuat dia melakukan hal-hal yang besar. Penyertaan Allah dapat melakukan hal-hal yang besar, yang ajaib, yang dahsyat, luar biasa. Itulah yang diungkapkan oleh pemazmur. Sebab di dalam Mazmur 118 ayat 6, klik. Ikutin terus supaya terus termonitor. Mazmur 18 ayat 6, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Penyertaan Tuhan membuat kita tidak takut kepada siapapun, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Di era pandemi COVID-19 ini, penyertaan Tuhan atas orang percaya membuat orang percaya tidak takut, tidak gentar, tidak lemah. Apapun rancangan manusia, apapun intimidasi manusia, bagi orang percaya mau penggal kepalakah, tidak perlu saudara takut. Allah beserta kita. Allah beserta saudara dan saya. Sebabnya kehadiran Allah memampukan kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini. Terlalu dahsyat penyertaan Tuhan. Sehingga Roma 8 ayat 35 dikatakan, segala tantangan di dalam kehidupan, apakah itu kelaparan, apakah itu ketelanjangan, apakah itu mara bahaya, pedang yang membawa maut sekalipun. Tidak ada yang perlu ditakutkan sebagai orang percaya. Dahsyat. Amin. Bagaimana dia menyertai para nabi sejak zaman perjanjian lama dan di zaman perjanjian baru. Dia yang menyertai murid-muridnya tatkala menghadapi angin sakal. Dalam Lukas pasal 8, angin badai, angin diredakan. Tatkala murid-murid berlayar dalam perahu, perahu mereka dihantam dengan angin sakal, angin badai. Perahu mereka hampir karam dan mereka berteriak, "Guru, kita akan binasa, kita akan binasa." Tapi Yesus bangun dan bangkit dan menghardik laut dan angin badai itu, dan semuanya tenang dan teduh. Angin badai apa dalam hidupmu? Dalam rumah tanggamu? Dalam pekerjaanmu? Dalam bisnismu? Dan kau berkata, aku akan bangkrut, aku akan hancur, aku akan terkulai, terkapar. Tapi kehadiran Tuhan membuat suasana yang sedang berada dalam maut menjadi tenang dan teduh. Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan membuat engkau bisa tenang dan teduh.
menghadapi tantangan ke depan yang masih tanda tanya. Sampai kapan COVID-19 ini berhenti? Tapi saya bersyukur pada Tuhan masih ada orang percaya yang tetap setia, tetap eksis. Karena siapa yang kita sembah, yang kita puji, yang kita tinggikan, Dia mempunyai langit, bumi dan segala isinya. Bagi Dia tidak ada yang sulit. Bagi Dia tidak ada yang mustahil untuk melakukan mujizat-mujizat dalam hidup saudara dan saya. Peristiwa perkawinan di Kana yang begitu luar biasa pestanya, tapi akhirnya membuat suasana menjadi tegang, menjadi diam, menjadi ketakutan. Karena air anggur yang baik telah habis. Pesta yang meriah, pesta yang besar. Karena undangan yang begitu banyak. Dan saudara perlu ketahui, pesta pernikahan bagi bangsa Yahudi itu bukan 1-2 hari. Berhari-hari. Dan kenyataannya air anggur yang terbaik yang merupakan tradisi budaya bangsa Timur Tengah itu habis. Pesta yang meriah membuat tuan rumah mau taruh muka di mana malunya. Jadi pembicaraan orang hanya bisa bikin pesta, tapi tidak mampu menyuguhkan yang terbaik. Keruan tidak usah bikin pesta. Daripada dipermalukan jadi pembicaraan yang tidak habis-habisnya. Mengerikan. Keadaan yang begitu malu, begitu mengerikan, ketakutan, kekhawatiran, galau. Tapi kehadiran Yesus di dalam pesta pernikahan merubah suasana. Jadi kembali sukacita dan bahagia. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Banyak hal yang ingin mempermalukan hidup saudara. Banyak hal yang ingin menghancurkan hidupmu. Banyak hal, kata-kata yang akan mempermalukan engkau dalam menjalani kehidupan karena sebagai orang percaya. Tapi kehadiran Yesus yang membuat suasana. Engkau akan merasakan damai sejahtera. Engkau akan merasakan keteduhan. Engkau akan merasakan kebahagiaan yang dunia tidak bisa berikan. Itulah penyertaan Tuhan membuktikan. Kita mengungkapkan sangat jelas, sangat fakta. Tidak bisa disangkalkan penyertaan Allah bagi orang percaya pada zamannya, pada generasinya. Tidak bisa disangkal. Di kisah para rasul bagaimana penyertaan Allah tatkala mereka mengalami aniaya oleh karena nama Yesus. Waktu mereka diancam. Saudara baca dalam kisah 4. Dia berjemaat mula-mula orang percaya berkata, kami lebih harus tunduk kepada Allah daripada manusia. Mereka diancam untuk tidak memberitakan nama Yesus yang berkuasa, yang ajaib, dahsyat, luar biasa itu. Tapi doa mereka, doa jemaat, di dalam kehidupan jemaat mula-mula, mereka berdoa, berikan kami keberanian. Berikan kami keberanian untuk memberitakan nama itu. Saudara tidak perlu takut. Tantangan yang ke depan, sekalipun nyawa taruhannya. Kalau engkau orang percaya, dengar. Paulus katakan hidup bagi Kristus, mati adalah untung. Kenapa? Karena dia yang memiliki kehidupan yang kekal.
yang berjanji menyertai engkau sampai akhir zaman. Bukan pendetamu yang berjanji, bukan pengurus yang berjanji, Yesus yang berjanji menyertai orang percaya sampai akhir zaman. Katakan dia menyertaimu sampai akhir zaman. Saudara percaya itu? Bagi orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, maka engkau dapat berkata dengan jelas, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sampai hari ini tidak pernah berubah atas hidup saudara dan saya. Tepuk tangan bagi dia. Sebabnya engkau masih bisa merayakan Natal tanggal 25 Desember di tahun 2020 yang sebentar akan berlalu, dan engkau akan memasuki tahun 2021. Penyertaan Tuhan di tahun 2020, dalam susah maupun senang, dalam suka maupun duka, engkau harus akui bahwa dialah yang menolong engkau. Ada orang percaya, kalau sampai engkau tidak bisa menyatakan kasih kuasa Allah dalam hidupmu, penyertaan Allah dalam hidupmu, tapi yang selalu keluar dari mulut saudara kekecewaan, kemarahan, sakit hati, persungutan, dan semua yang dari dunia mengkamirkan, yang membutakan mata hati nuranimu, itu membuktikan dia belum lahir dalam hidupmu. Padahal dia sudah datang di dalam dunia ini adalah satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Tapi engkau belum mengizinkan dia untuk lahir di dalam hatimu. Itu sebabnya engkau sering kecewa. Itu sebabnya engkau sering kepahitan. Itu sebabnya engkau sering dendam. Itu sebabnya engkau sering marah. Itu sebabnya engkau sering kalah. Engkau melihat masalah lebih besar daripada engkau melihat Allah yang besar. Sehingga engkau jalani dalam hidupnya merupakan kesuraman. Engkau menjalani kehidupan ini dalam kekosongan. Engkau menjalani kehidupan ini dengan segala keadaan, situasi, kondisi yang membuat engkau takut. Itu membuktikan engkau jauh dari dia. Itu membuktikan dia belum tinggal di dalam hidupmu dan dia belum menyertai hidupmu. Orang Majus dari timur datang jauh-jauh ke Bethlehem, ke kandang yang hina di palungan, hanya untuk menjenguk bayi yang lahir. Kau datang sama dia supaya dia bisa lahir dalam hatimu, bisa dia tinggal dalam hidupmu. Tidak ada penyertaan Allah tanpa engkau datang kepada dia. Tidak engkau bisa bersama dia kalau engkau tidak datang kepada dia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi dia yang kuat. Tepuk tangan yang kuat, oma-oma, tepuk tangan. Kau udah datang sama dia. Tanpa engkau datang sama dia, engkau tidak akan pernah merasakan penyertaan Tuhan. Tidak akan pernah engkau berjalan bersama dia. Tidak akan pernah dia tinggal di dalam kehidupan. Tapi orang percaya,
penyertaannya sempurna. Amin. Amin. Bahkan engkau dapat berkata, karena Dia yang memampukan aku sampai hari ini. Dari yang terhilang menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguh yang baru sudah datang. Karena Dia, Yesus. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Sebab Dia datang. Agama adalah usaha manusia mencari Allah. Tapi keselamatan adalah kasih karunia Allah yang ingin menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepada Dia. Amin. Amin. Oleh sebab itu, mengapa Allah mau menyertai? Ada beberapa hal, tapi saya ambil 3 hal saja. Ada 7 hal sempurna, tapi saya akan ambil 3 poin yang mau saya tekankan pada pagi hari ini untuk orang percaya yang menjalani kehidupan di tahun 2021 ada depan. Maka penyertaan Allah yang pertama bagi saudara dan saya, pertama, membuat kita mampu. Katakan kanan kiri, membuat kita mampu. Amin. Coba Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Jadi penyertaan Allah membuat orang percaya, saudara dan saya, mampu. Roma 8 ayat 31, baca 1, 2, 3. Kalau Allah bersama saudara, siapakah lawan saudara? Jika Allah bersama saudara, saudara akan mampu. Amin. Amin. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah tidak pernah berjanji begitu engkau menjadi orang percaya bahwa hidupmu bebas dari masalah. Begitu engkau menjadi orang percaya, Allah tidak pernah berjanji bahwa hidupmu tidak ada tantangan, tidak ada persoalan. Allah nggak pernah berjanji demikian, nggak pernah. Langit tidak selalu cerah, akan ada hujan, akan ada badai. Kehidupan ini selalu diwarnai dengan berbagai tantangan dalam hidup saudara. Dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu, dalam rumah tanggamu. Tapi Allah berjanji bahwa Dia memberikan kemampuan untuk saudara mampu menjalani kehidupan ini. Amin. Dia berikan kemampuan sehingga engkau dapat jalani semua kehidupan yang penuh tantangan-tantangan, kehidupan yang penuh dengan berbagai macam masalah, persoalan yang silih berganti terjadi. Dia beri kemampuan untuk saudara menghadapi tantangan dalam kehidupan. Dia juga memberikan kemampuan untuk saudara menghadapi tantangan dalam pelayanan. Karena pelayanan bukan hal yang gampang. Banyak orang yang mau senang khotbahnya saja. Senang khotbah, senang, merasa diperhatikan, merasa orang angkat jempol, khotbahnya bagus, renungan hebat. Tetapi jalani khotbahmu, hidupi khotbahmu, atau pada akhirnya engkau berkata, gak gampang. Terlalu banyak pelayanan yang saya lihat ditinggalkan oleh hamba-hamba Tuhan, yang meninggalkan gereja, meninggalkan jemaat, yang meninggalkan pelayanan. Terlalu banyak
yang saya ketemukan dalam hidup. Kalau Allah tidak memampukan engkau, mungkin saudara hanya bagian administrasi, mungkin saudara hanya bagian kunjungan, mungkin saudara hanya bagian perawatan dan lain sebagainya. Tapi untuk mengembalakan, Tuhan belum percayakan kepada saudara. Mungkin saudara punya bagian untuk mengajar, melatih, tapi untuk mengembalakan, kalau bukan Allah, saudara tidak bisa bertahan. Dan saya rasakan itu. Untuk orang menghancurkan pelayanan, menghancurkan karakter, menghancurkan masa depan, saya jalani. Dan saya mengalami itu. Orang yang tidak tahu apa-apa, jemaat yang biasa-biasa, saya latih, saya bentuk jadi pelayan, jadi gembala, bisa menzolimi saya. Tapi apakah saya kecewa? Saya marah dan saya dendam, saya bantai mereka. Dijauhkanlah kiranya itu. Sampai hari ini saya melihat orang-orang yang menzolimi saya mati. Matinya bukan karena apa, mengerikan. Sebabnya kemampuan dalam pelayanan biarlah senantiasa kita kerjakan dengan takut akan Tuhan. Tantangan dalam pelayanan, ya, dia beri kemampuan untuk saudara mampu menghadapi tantangan dalam pelayanan. 1 Korintus 16 ayat 9. 1 Korintus 16 ayat 9. Klik. Baca 1, 2, 3. Apakah saudara melihat tantangan dalam pelayanan saudara? Terus saudara kendor, sudahlah kita jangan bikin pelayanan di sana. Orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak senang sama anak-anak Tuhan, tidak usah bikin kegiatan apa-apa, tidak usah bikin macam-macam. Daripada nanti hujan batu waktu kita ibadah. Saya ngalami kayak gitu, hujan batu. Saya ambil batunya. Saya doain 1 tahun berdiri pelayanan itu. Gereja itu jalan terus. Saya rintis, taruh kembali di sana. Akhirnya apa? Ditinggalkan. Tadi belum ada masjid, sudah ada masjid. Itu yang terjadi. Hujan batu. Kalau soal diancam. Kalau hanya kamu sudah sakit hati, orang ngomongin saudara itu biasa bagi saya. Tapi kalau sudah nyawa taruhannya, penggal lehermu. Apakah kau tetap mengasihi dia? Apakah kau tetap mengampuni orang-orang itu? Kemampuan dari Tuhanlah yang membuat saudara melihat tantangan itu merupakan kesempatan. Katakan, tantangan adalah kesempatan. Untuk apa? Untuk apa? Melakukan apa? Pekerjaan yang apa? Ngomong kanan kiri, pekerjaan yang besar. Bukan abal-abal. Saya ingin katakan ini supaya saudara tahu. Ya, kemampuan untuk saudara berkarya bagi Yesus. Mazmur 108 ayat 14. Mazmur 108 ayat 14. Ini ayat Mazmur 108 ayat 14. 1, 2, 3. Dia beri kemampuan untuk saudara dapat berkarya hal-hal yang besar.
untuk saudara dapat berkarya bagi Dia. Jangan bagi saya, bagi Tuhan. Kalau engkau kerjakan hanya karena lihat pendeta, lihat manusia, nanti begitu pendeta tidak menggubur saudara, tidak beri apresiasi, tidak angkat jempol, saudara tidak ibadah-ibadah lagi, tidak doa-doa lagi. Tinggalkan pelayanan, kau kecewa. Tapi kalau saudara diberi kemampuan, Dia beri kemampuan untuk saudara berkarya bagi Dia. Kerjakan selama hari, masa siang, akan datang malam, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Hal yang kedua, mengapa Allah menyertai kita? Setelah Dia beri kemampuan, maka hal yang kedua, ya, membuat kita menghargai nilainya sebuah ketaatan. Allah menyertai saudara dan saya, membuat kita menghargai sebuah nilainya sebuah ketaatan. Saya pikir apa yang saudara kerjakan dalam pelayanan itu sia-sia. Mungkin bagi orang yang tidak tahu kebenaran, mungkin bagi orang yang melihat hal-hal selalu diukur dengan ini, dengan uang. Sehingga kalau disuruh berani bayar berapa? Berani bayar berapa gue? Orang-orang yang bisa dibeli bekerja hanya karena ini. Kalau engkau taat, nilai dari satu ketaatan itu dahsyat. Amin. Amin. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini karena Dia taat kepada perintah Bapa. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 10. Satu, dua, tiga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama apa? Dan terus sampai ayat 10. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai apa? Milik yang harus dipertahankan. Terus. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Kau harus menghargai. Kau harus menghargai nilainya sebuah ketaatan. Yesus taat kepada Bapa. Taat sampai kapan? Sampai mati. Saudara taat sampai kapan? Taat sampai kapan? Katakan kanan kiri, taat sampai mati. Ketaatan Yusuf akan apa yang Allah katakan, dia bisa menerima Maria sebagai istrinya. Matius pasal 1 ayat 24-25 tadi. Kalau Yusuf tidak taat, goodbye Maria. Loh, pria-pria ini nggak taat, udah ganti baru. 21 sudah ganti baru semua. Tapi ketaatan nilainya punya harga mati. Harga mati. Kau harus taat. Tetap mengiring dan melayani Tuhan sampai Dia datang kedua kali. Amin. Amin. Karena ketaatan menentukan saudara. Wahyu pasal 2. Untuk engkau menerima mahkota kehidupan. Nilai dari satu ketaatan. Engkau akan terima pada waktu Tuhan datang. Untuk menerima mahkota kehidupan. Yang ketiga. Bahwa Allah beserta kita. Membuat
kita rendah hati. Katakan kanan kiri, rendah hati. Amin. Katakan sekali lagi, rendah hati. Lukas 2 ayat 16. Lukas 2 ayat 16. 1, 2, 3. Amin. Hanya untuk saudara dan saya. Hanya untuk kita semua. Ya. Dia rela memilih palungan untuk tempat dia lahir. Raja di atas segala raja. Karena untuk saudara dan saya, dia rela memilih palungan untuk tempat dia lahir. Apakah dia tidak bisa lahir di hotel yang mewah? Apakah dia tidak bisa lahir di rumah sakit yang megah? Kenapa mesti pilih di palungan, kandang binatang yang berbau, yang hina, yang kotor, yang najis? Dia pilih palungan. Itulah gambaran hatimu dan hatiku. Hati. Palungan gambaran hatimu dan hatiku. Yang kotor, yang najis. Allah memilih untuk dia lahir di sana. Untuk dia tinggal di sana. Allah memilih dari keluarga tukang kayu yang miskin untuk membesarkan dia. Bentuk kerendahan hati. Untuk rendah hati enggak gampang. Kita bisa khotbah bilang kita rendah hati. Kita bisa khotbah mengasihi, mengampuni. Tapi untuk rendah hati enggak gampang. Saya sudah lihat itu. Saya jalani itu. Saya renungkan itu dalam hidup saya, dalam pelayanan. Dan saya memilah-milah lebih bagus Tuhan. Saya berdiam diri. Saya tahu kekurangan saya. Saya tahu kelemahan saya. Dan itulah yang kujaga. Untuk rendah hati enggak gampang. Tipe dan temperamen orang yang cepat marah, yang cepat emosi itu belajar rendah hati. Terus diproses dan terus diproses. Sakit. Tapi sampai sakitnya hilang. Amin. Sehingga kau dapat tersenyum. Bukan tersenyum. Orang rendah hati. Belajar rendah hati. Dan itulah yang Yesus lakukan. Dia menerima kelahiran di palungan, di kandang hina. Dia menerima, dia dibesarkan di keluarga yang sederhana. Seorang tukang kayu, dia dibesarkan di sana. Saudara dibesarkan dalam keluarga yang mampu, yang hebat, yang lengkap, fasilitas, sarana, kenyamanan. Tapi membuat engkau lupa diri. Membuat engkau menganggap enteng penyertaan Allah dalam hidup. Hujan kok, gerimis kok, nanti saja. Masih ada minggu depan lagi. Baru engkau datang beribadah mencari. Padahal firman Tuhan katakan Ibrani 10 ayat 25, janganlah meninggalkan pertemuan ibadah menjelang hari-hari kedatangan Tuhan. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Justru engkau harus membangun kehidupanmu makin intim dengan Tuhan. Karena dia datang sebagai pencuri. Tidak ada yang tahu. Tapi dia bukan mencuri sembarangan mencuri. Dia mencuri miliknya. Yaitu orang percaya yang setia. Yang mengiring, mengasihi dan melayani Tuhan. Tepuk tangan bagi dia. Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat 20.
Matius 8 ayat 20. 1, 2, 3. Kerendahan hati dia memilih palungan tempat dia lahir. Kerendahan hati dia memilih keluarga yang sederhana. Kerendahan hati dia tidak memiliki apa-apa. Manusia tidak mempunyai tempat. Dikatakan di sana burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia memilih